Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, dosen pembimbing kami dan juga teman-teman kami semuanya. Baiklah, kami di sini dari kelompok 13 dengan anggota kelompok Iksan Rizky Lubis, Helen Prayogo, dan saya sendiri Igo Mantap Junadarmaibang. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul yaitu SPT tahunan. Baiklah, mungkin untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Uh, Slide-nya, Lin. Materi pertama yaitu WPOP. SPT tahunan WPOP atau C6A4P5 adalah surat pemberitahuan tahunan yang harus disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Surat ini mencangkup informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, dan pajak yang telah dibayar selama 1 tahun pajak. Wajib pajak harus melaporkan semua sumber penghasilan yang dimilikinya, serta menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan atau dikembalikan kepada mereka. WPOP yang merupakan karyawan juga harus menyampaikan SPT tahunannya. Mereka perlu melaporkan pendapatan yang diterima dari gaji atau upah yang diperoleh selama 1 tahun pajak. Selain itu, pendapatan yang diterima dari gaji atau upah yang diperoleh dari 1 tahun pajak, mereka juga mendapatkan laporan penghasilan tambahan dari sumber lain seperti bonus, komisi, atau penghasilan dari investasi. Dalam menyusun SPT tahunan, WPOP karyawan juga perlu memperhitungkan potongan-potongan pajak yang telah dilakukan oleh pemberi kerja seperti PPh 21. Proses penyusunan SPT tahunan bagi WPOP karyawan memerlukan pemahaman yang cukup mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Mereka perlu mengetahui berbagai jenis penghasilan yang harus dilaporkan serta potongan-potongan pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, WPOP karyawan juga harus dapat menghitung dengan tepat jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan atau dikembalikan dengan memperhitungkan semua keringanan pajak dan pengurangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kewajibannya, untuk menyampaikan SPT tahunan, WPOP karyawan dapat memanfaatkan berbagai sumber informasi yang tersedia, seperti perpaduan perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau berkonsultasi dengan ahli perpajakan jika diperlukan. Menyampaikan SPT atau secara tepat, waktu, dan akurat adalah tanggung jawab setiap WPOP karyawan. Melalui proses ini, mereka tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakan mereka, tetapi juga membantu memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik secara keseluruhan yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pembangunan negara. Oleh karena itu, pentingnya bagi setiap WPOP karyawan untuk mengerti dan melaksanakan proses pelaporan pajak dengan benar. Baiklah, mungkin cukup sekian dari materi saya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Iksan. Kepada Iksan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang wajib pajak pribadi atau WPOP yang menggunakan norma. Adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. WPOP ini memilih untuk tidak menyelenggarakan pembukuan dan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto untuk menghitung pajak penghasilan atau PPh terutang. Syarat untuk menggunakan norma ini ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Lalu peredaran bruto dalam 1 tahun pajak tidak lebih dari 4,8 miliar. Selanjutnya itu memilih untuk tidak menyelenggarakan pembukuan. Dan yang terakhir, wajib atau menyelenggarakan pencatatan. Keuntungan menggunakan norma ini yaitu ialah lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan menyelenggarakan pembukuan. Tidak perlu menyewa jasa akuntan dan biaya kepatuhan pajak lebih rendah. Selanjutnya ada kekurangan menggunakan norma ini. Kekurangannya yaitu penghasilan neto yang dihitung dengan norma belum tentu mencerminkan penghasilan neto yang sebenarnya. Dan bisa jadi
membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan menggunakan pembukuan. Selanjutnya ada jenis norma. Norma penghitungan penghasilan neto berdasarkan peredaran bruto. Lalu ada norma penghitungan penghasilan neto berdasarkan biaya. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Oh, baiklah, terima kasih kepada Iksan karena telah menyampaikan materinya. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan kepada Helen. Kepada Helen, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya adalah definisi dan ketentuan pembukuan untuk WPOP. Pembukuan merupakan kegiatan akuntansi perpajakan yang berfungsi sebagai pedoman untuk mempermudah wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Kegiatan ini dilakukan untuk menghitung pajak terutang dan mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha. Pembukuan diselenggarakan oleh WP badan atau WP orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Pembukuan memungkinkan penyelenggaraan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah seperti bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Dengan syarat mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan. Berikutnya manfaat pembukuan bagi WPOP. Manfaat utama dari pembukuan WPOP adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan up to date yang membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Selain itu, pembukuan yang baik juga memudahkan WPOP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk penyusunan laporan keuangan yang merupakan dasar perhitungan pajak terutang. Baiklah, sekian saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Helen karena telah menyampaikan materi yang terakhir. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi kami dari kelompok 13. Lebih kurangnya kami minta maaf. Baiklah, nanti jika teman-teman ada mungkin dari teman-teman ada penambahan materi, kritik atau saran, bahkan pertanyaan, teman-teman bisa langsung mengirimkannya di grup WA nanti. Baiklah, terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.